Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dengan muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial KD 3.1 dan 4.1, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1, serta Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Baiklah anak-anakku yang terkasih, ayo persiapkan buku dan alat tulismu untuk mencatat materi berikut ini. Muatan pelajaran yang pertama, ilmu pengetahuan sosial. Kondisi geografis Indonesia. Di negara kita ada 5 pulau yang ukurannya besar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Pulau Sumatera. Batas wilayah Pulau Sumatera sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia, dan negara Thailand. Sedangkan batas wilayah Sumatera sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Batas Pulau Sumatera di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas sebelah selatan Pulau Sumatera berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat Selat Malaka, terdapat juga Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Selanjutnya Pulau Jawa. Batas wilayah Pulau Jawa sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Batas Pulau Jawa sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Batas sebelah barat Pulau Jawa berbatasan dengan Selat Sunda. Batas sebelah selatan Pulau Jawa berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat sungai yang bernama Bengawan Solo. Terdapat juga Danau Ranu Kumbolo dan Gunung Semeru. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Batas wilayah Pulau Kalimantan sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, negara Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Batas wilayah sebelah timur Pulau Kalimantan berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Batas wilayah sebelah barat Pulau Kalimantan berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Batas wilayah Pulau Kalimantan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat sungai yang bernama Kapuas, Danau Bangkau, terdapat pula Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Berikutnya, Pulau Sulawesi. Batas wilayah Pulau Sulawesi sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan negara Filipina. Batas wilayah sebelah timur Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Batas wilayah bagian barat Pulau Sulawesi berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Batas wilayah sebelah selatan Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Flores dan NTT. Keadaan alam Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat sungai yang bernama Poso, Danau Tempe, terdapat pula Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Selanjutnya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Batas Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi.
batas Bali dan Nusa Tenggara Timur sebelah timur berbatasan dengan Timor Timur. Batas sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam Bali dan Nusa Tenggara. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat Sungai Petano, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Berikutnya, Pulau Papua. Batas wilayah Pulau Papua sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan negara Australia. Keadaan alam Pulau Papua. Di Pulau Papua terdapat sungai yang bernama Memperamo. Terdapat pula Danau Sentani dan Gunung Jaya Wijaya. Berikutnya muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Muatan pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menentukan ide pokok yaitu: yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Dan yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Baiklah anak-anakku, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.